Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita di malam hari ini melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini tentunya masih di pembahasan Kitabut Thaharah, bab seputar mandi dan hukum junub. Kita di malam hari ini insyaallah ta'ala masuk dalam pembahasan cara mandi junub. Cara mandi junub. Beliau akan sebutkan terkait dengan cara mandi junub dua hadits. Kalau dipisah lafaz dan riwayatnya nanti jadinya 3 hadits. Karena di penomoran ana dicetakan Syarah Bulughul Maram Tawdihul Ahkam, itu dijadikan satu nomor hadits Aisyah dan hadits Maimunah. Kalau dicetakan sini dipisah, dicetakan yang lain dipisah menjadi 2 nomor. Jadi bisa dikatakan cara mandi yang kita akan sebutkan sebentar adalah 3 cara. Kita baca hadits yang disampaikan oleh penulis rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza tasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda thumma ya'khudul ma' fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'r thumma hafana ala ra'si 3 hafanat thumma afadha ala sa'iri jasadihi thumma ghassala rijlaihi. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li Muslim. Walahuma min hadithi Maimunah radhiyallahu ta'ala anha qala thumma aqraga ala farjihi wa ghassala bi shimalihi thumma daraba bihal ard wa fi riwayatin famasahahuma biturabi wa fi akhirih thumma ataituhu bil mindil faraddahu wa fihi waj'ala yanfudul ma'a biyadihi. Ini hadits yang pertama yang kita katakan tadi, pada dasarnya 2 hadits. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mandi dari junub, maka beliau mulai mencuci kedua tangannya. Kemudian menuangkan dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Kemudian mencuci kemaluannya. Kemudian beliau berwudu. Kemudian beliau mengambil air dan memasukkan jari-jarinya ke pangkal rambutnya. Kemudian beliau menyiram kepalanya 3 kali. Kemudian beliau menyiram seluruh badannya dan beliau mencuci kedua kakinya.
Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tapi lafaz ini lafaz Imam Muslim. Yang belum nukil ini lafaz Imam Muslim. Juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadits Maimunah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata kemudian Nabi menyiram kemaluannya dan mencucinya dengan tangan kirinya. Kemudian beliau memukulkan tangannya ke tanah. Tapi riwayat ini di dalam satu riwayat, maka beliau mengusapkan kedua tangannya dengan tanah. Dan di akhir hadis dikatakan kemudian saya membawakan Nabi SAW handuk dan Nabi tidak mengambilnya. Nabi menolaknya. Dan dalam riwayat dikatakan maka beliau pun melap atau menghapus atau menghilangkan air yang melengket di badannya itu dengan tangannya. Dengan tangannya. Ini dua riwayat hadis. Dua riwayat ini yang disebut dengan mandi sempurna. Di sini belum tak sebutkan satu-satu ya. Sebenarnya kalau di kitab yang lain seperti di kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmahullah belum sebutkan terpisah. Satu lafaz hadis Maimunah, satu lafaz hadis Aisyah. Itu lebih jelas sebenarnya kalau belum pisah. Cuma di sini belum langsung bawakan hadis Aisyah, setelah itu dia tambahkan dengan hadis Maimunah. Yang mana kalau disebutkan satu-satu itu lebih rinci. Makanya kita sebutkan yang rincinya. Yang lafadznya memang yang berbeda. Pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Belum menukil Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dari junub. Maka yang pertama sekali belum mencuci kedua telapak tangannya. Setelah itu belum mencuci kemaluannya. Dengan tangan kirinya. Dan menuangkan air dengan tangan kanan. Setelah mencuci kemaluan, maka beliau berwudu seperti wudu ketika mau sholat. Itu lafaz dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah. Jadi Nabi berwudu seperti wudu mau sholat. Artinya wudu sempurna. Cuci dua telapak tangan lagi. Berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Kemudian mencuci wajah. Cuci tangan sampai ke siku. Kemudian mengusap kepala. Kemudian mencuci kaki. Itu namanya wudu untuk sholat. Setelah itu belum memasukkan tangannya ke air. Dan mengambil air dan menyelai-nyelai rambutnya. Sampai ke pangkal rambutnya. Sampai belum merasakan bahwa pangkal rambutnya sudah basah. Maka belum menyiram kepalanya 3 kali. Setelah itu belum menyiram seluruh badannya. Sudah selesai. Itu mandi sempurna. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua. Dinukil juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tapi dari Maimunah. Perhatikan sebentar bedanya. Perhatikan perbedaannya. Dinukil oleh Maimunah. Bahwasanya belum menyiapkan air mandi untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pertama sekali yang Nabi lakukan adalah belum mencuci kemaluannya, belum siram dengan tangan kanan dan belum cuci dengan tangan kiri. Setelah itu belum pukulkan tangannya ke tanah.
Dalam riwayat ke temboknya. Karena tembok Nabi SAW tanah. Dan dijelaskan oleh para ulama, ini untuk masa kita sekarang ini tidak lagi disunahkan. Karena tembok WC kita bukan tanah. Sekarang sunahnya ya kita cuci pakai sabun. Apa sebabnya? Karena ada najis yang melengket di tanah, di tangan. Iya kan? Dimaklumi bersama ketika seorang melakukan hubungan suami istri, yang keluar kan bukan hanya mandi. Yang keluar ada juga namanya madi. Yang mana madi ini disepakati najis. Iya, saat pendahuluan. Kadang kena paha, mohon maaf, atau sekitarnya. Karena dia keluar saat pendahuluan. Sebelum berhubungan badan. Iya, dia keluar saat itu. Jadi itu dicuci dulu. Dan setelah dicuci, maka disunahkan mencuci tangan. Dulu pakai tanah Nabi SAW, sekarang kita pakai sabun. Pakai sabun. Ini berikutnya. Setelah itu, maka Nabi SAW mulai berwudu. Belum mencuci kedua tangan, telapak tangannya. Belum berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung serta mengeluarkannya. Setelah itu belum mencuci wajahnya. Setelah mencuci wajah, belum mencuci tangannya sampai ke siku. Kanan, kiri. Setelah itu, belum usap kepala. Ini perbedaannya. Belum langsung siram kepalanya. Perhatikan perbedaan. Cara mandi di hadis Aisyah dengan cara mandi di hadis Maimunah. Jadi habis mencuci kedua tangan sampai ke siku, belum langsung menyiram kepala. Tidak diusap lagi, tidak diselesai lagi kepalanya, tidak. Langsung disiram. Siram kepala, kemudian belum siram seluruh badan. Setelah belum mau selesai dari mandi, maka belum mencuci kedua kakinya. Jadi kaki diakhirkan. Kaki diakhirkan. Ini cara mandi yang kedua. Ini disebut dengan cara mandi sempurna. Yang kedua. Dua-dua ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Cuma satunya dinukil oleh Aisyah. Yang satunya dinukil oleh Maimunah. Dan ini di tempat yang berbeda. Kenapa Anda katakan di tempat yang berbeda? Supaya antum pahami bahwa ini dua cara, bukan satu cara yang digabung. Boleh antum melakukan kadang ini, kadang itu. Boleh antum melakukan seperti hadits Aisyah, dan boleh antum lakukan seperti hadits Maimunah. Boleh. Tinggal antum ingat caranya. Nah, terus di hadits Maimunah ada faedah. Setelah Nabi SAW mandi, Maimunah memberikan kepada Nabi SAW handuk. Dan Nabi menolaknya. Nabi hanya menghilangkan air dengan tangannya. Dengan tangannya. Iya. Lafaz ini membuat para ulama berselisih tentang pakai handuk setelah mandi. Apa hukumnya dengan lafaz ujung ini? Iya. Cara mandi jelas. Cuman di ujungnya ini. Maimunah bawakan handuk kepada Nabi. Nabi menolak. Dengan perbuatan Nabi ini, sebagian ulama berkata pakai handuk setelah mandi junub makruh, dibenci, tidak berdosa tapi dibenci, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum ketika dikasih oleh Maimunah belum tolak. Ini menunjukkan makruh, boleh tapi makruh. Ini pendapat pertama. Sementara pendapat yang kedua, di antara ulama kita ada mengatakan pakai handuk setelah mandi junub, demikian pula setelah wudhu,
boleh. Boleh. Tidak makruh. Dan pendapat ini mereka pegang berdasarkan hadis ini juga. Jadi hadis yang sama. Tapi sisi pendalilan yang beda. Kalau pendapat pertama berdalil karena Nabi tolak, berarti makruh. Pendapat kedua tidak, malah sebaliknya. Maimunah siapkan. Itu menunjukkan Nabi biasanya pakai handuk. Cuman waktu itu Nabi lagi tidak ingin. Belum ingin mendapatkan keutamaan. Tetesan air mandinya itu menetes bersama dengan akhir mandi belum tidak mau lap. Karena ada keutamaan. Bahwa tetesan air wudhu kita, air mandi kita, itu akan keluar bersamanya dosa. Sampai akhir tetesan. Makanya Nabi waktu itu tidak mau pakai handuk. Bukan karena makruhnya, boleh. Tapi belum waktu itu tidak ingin pakai. Ini pendapat tentunya yang lebih cocok. Karena kalau biasanya Nabi tidak pakai handuk, Maimunah tidak akan siapkan. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau lebih memilih pendapat yang ini. Pakai handuk setelah mandi junub boleh. Pakai handuk setelah mandi junub boleh. Belum berdalil dengan pemahaman kebalikan dari pendapat yang pertama. Kalau seandainya tidak boleh, kenapa Maimunah siapkan? Ini pendalilan juga cukup, Masya Allah, cukup tajam. Cukup untuk dijadikan sebagai sandaran. Ini terkait dengan memakai handuk. Dan siapa yang tidak pakai handuk, itu alhamdulillah itu pilihannya. Itu adalah pilihan, itu juga utama. Itu juga utama. Ini cara mandi dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini disebut dengan mandi sempurna. Kemudian kita baca hadis berikutnya. Yang mana hadis berikutnya inilah cara mandi ketiga. Yang disebut dengan mandi cukup. Yang disebut dengan mandi cukup, mandi sah. Iya. Kata beliau rahimahullah wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, ya Rasulullah, inni imra'atun asyaddu sya'ra ra'si. Apa angkuduhu li guslil janabah wa fi riwayatin wal haidah. Qala la, innama yakfiki an tahti ala ra'siki thalatha hatayatin. Rawahu Muslim. Kata beliau dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, dia berkata, wahai Rasulullah, saya adalah seorang perempuan yang tebal kepangan rambut. Apakah saya harus melepasnya ketika mau mandi junub? Dalam riwayat dikatakan ketika mandi suci dari haid. Kata Nabi SAW, tidak. Tidak perlu kamu membuka kepangan rambut. Cukup bagimu untuk menyiram di atas kepalamu 3 kali, maka kamu telah suci. Ini hadis kata beliau riwayat Imam Muslim, artinya sahih. Menjelaskan kepada kita bentuk ketiga dari mandi. Mandi cukup. Seorang mandi junub, boleh dia tidak wudu di awal. Cukup dia niat mandi junub, siram. Tidak wudu. Langsung siram. Ya, kalau di kolam, langsung masuk. Tanpa wudu. Ini boleh. Ini disebut mandi cukup. Dan juga sah. Yang penting ada niatnya. Yang penting ada niatnya. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala menjelaskan juga,
Dia tidak perlu wudhu setelah mandi. Boleh dia langsung sholat walaupun dengan mandi cukup. Kalau mandi sempurna tentunya disepakati. Siapa yang melakukan mandi sempurna, dia wudhu di awal, maka nggak perlu dia wudhu kalau mau langsung sholat. Iya. Demikian pula yang mandi cukup. Karena Nabi SAW katakan, kamu telah suci kalau sudah seperti itu. Kamu telah suci. Ini yang belum bawakan. Di sini juga faedah lainnya. Seorang perempuan ketika dia mandi junub, itu tidak mengapa kalau rambutnya tetap terikat. Yang penting air itu masuk di dalam pangkal rambutnya. Adapun kalau ada rambutnya yang tidak basah, tidak ada masalah, itu dimaafkan. Karena namanya diikat pasti ada tidak masuk air. Cuma yang penting pangkal rambutnya basah. Kulit kepalanya. Kulit kepalanya basah. Karena kenapa? Dari mana kita berdalil dengan hal tersebut? Karena Nabi SAW ketika ditanya, padahal ini Ummu Salamah sudah belum sebutkan. Saya adalah wanita yang lebat rambutnya, tebal kepangannya. Apakah saya buka kalau saya mau mandi junub? Kata Nabi, tidak. Cukup langsung siram saja. Ini tentunya keringanan bagi para wanita. Bagi para wanita. Karena kalau dia lepas, itu basahannya lebih banyak rambutnya. Kadang lama keringnya. Apalagi kalau dia mau mandi junub di awal malam. Bisa-bisa dia tidak tidur. Karena rambutnya apa yang basah. Ini keringanan. Ini dibangun tentunya di atas kaidah pokok agama kita. Agama itu adalah agama yang mudah. Agama yang mudah. Tidak ada kesulitannya sama sekali. Ini alhamdulillah. Kemudian selesai, itu 3 cara mandi. Siapa yang melakukan salah satu dari 3 itu, maka dia telah suci dari junub. Perempuan yang haid, setelah dia suci dari haidnya, dia mandi dengan 3 itu salah satunya, maka dia sudah dianggap suci. Sudah boleh dia sholat, sudah boleh suaminya menggaulinya, sudah boleh. Ini terkait dengan cara mandi. Kita ambil lagi hadis berikutnya. Kata beliau rahimahullah, wan Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la uhillul masjida li haidin wala junub. Kata beliau, saya atau rawahu Abu Daud wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh saya tidak menghalalkan, artinya haram, masjid bagi seorang perempuan yang sedang haid, demikian pula seorang lelaki yang sedang junub. Haram baginya untuk masuk masjid. Kata beliau riwayat Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ini dipakai oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa seorang perempuan yang sedang haid tidak boleh masuk dalam masjid. Demikian pula kalau ada lelaki yang junub tidak boleh masuk di masjid. Berdiam di masjid. Ini hadis yang dipakai. Hanya saja hadis ini di dalamnya ada rawi yang majhul, tidak dikenal. Dia adalah hadis yang dhaif. Dia adalah hadis yang dhaif. Di dalam sanadnya ada rawi bernama Jasrah bintu Dajajah. Dia majhul al-hal, majhulatul hal. Tidak diketahui keadaannya.
tidak ada kata ta'dilnya, tidak ada tazkiyah rekomendasinya, tidak ada pula yang menjarahnya. Sampai berkata Imam Al-Bukhari tentang orang ini, indaha ajaib. Orang ini memiliki banyak keanehan. Makanya hadis yang disebutkan oleh penulis ini adalah hadis dhaif. Didoifkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam Ahmad. Didoifkan juga oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Didoifkan juga oleh Imam Al-Baihaqi. Iya, di dalam Sunan Al-Baihaqi. Kesimpulannya, hadisnya tidak bisa naik ke derajat yang membuatnya bagus untuk dipakai berdalil. Maka dengannya pendapat yang mengatakan tadi, tidak boleh bagi perempuan masuk masjid ketika dia haid. Demikian pula ketika laki-laki junub, tidak boleh masuk masjid. Itu pendapat berdasarkan hadis yang tidak kuat. Cuman mereka juga berdalil dengan alasan lain. Darah perempuan ketika dia haid, darah haidnya najis. Maka tidak boleh dia masuk ke masjid karena akan menyebabkan darahnya apa? Kena masjid. Masjid tidak boleh dimasukkan hal-hal yang najis padanya. Cuman ini bisa diatasi dan dijawab oleh ulama yang mengatakan asalnya boleh. Perempuan yang haid masuk masjid. Karena hadisnya dhaif. Demikian pula laki-laki yang junub masuk masjid. Halal. Karena hadisnya dhaif. Adapun alasan mereka bahwa perempuan yang haid akan jatuh dari haidnya ke masjid, tinggal dia jaga dari haidnya. Kita katakan boleh dia masuk masjid dengan syarat dia jaga dari haidnya supaya tidak jatuh di masjid. Selesai masalah. Karena memang hadis yang dipakai adalah dhaif. Hadis yang dipakai adalah dhaif. Ini kesimpulan dari para ulama kita terkait dengan perempuan masuk masjid. Ini yang difatwakan oleh banyak ulama kita sekarang ini, ya, bahwa perempuan tidak diharamkan baginya masjid ketika dia haid. Ketika dia haid tidak diharamkan baginya masjid. Kenapa? Dalilnya yang tidak kuat. Dalilnya yang tidak kuat dan asalnya boleh. Asalnya boleh. Ini wallahu alam terkait dengan masalah orang junub atau orang yang sedang haid masuk ke dalam masjid. Kita cukupkan dengan hadis yang kita baca. Jadi ada 4 hadis, alhamdulillah. Nanti lagi insyaallah kita lanjutkan hadis berikutnya, masih putar pembahasan junub. Sebenarnya sisa 2 hadis, cuman saya takut kepanjangan. Iya, karena sisa 2 hadis lagi kita akan masuk di bab tayamum. Tapi tidak apa-apa, kita akhirkan saja di pertemuan akan datang 2 hadis itu, kemudian kita langsung masuk di bab tayamum insyaallah taala. Kita masuk di tanya jawab. Alhamdulillah, bagi jemaah yang ada pertanyaannya boleh langsung atau boleh lewat kertas seperti yang sekarang diajukan. Ini ada pertanyaan yang sering berulang, ya. Apakah boleh kita memakan makanan dari acara bid'ah seperti acara ulang tahun? Tidak boleh. Kita katakan berulang kali tidak dibolehkan. Dalilnya adalah asar dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dihadiahkan kepada beliau makanan dan belum memakannya. Setelah belum makan, dikasih tahu itu adalah hasil dari perayaan jahiliyah, bukan perayaan Islam. Maka belum memasukkan jarinya dan memuntahkannya. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini menunjukkan apa? Haram memakan makanan dari acara
bid'ah. Haram memakan makanan dari acara bid'ah, wallahu alam. Baik, Masya Allah. Ada pertanyaan dari Ikhwan. Gimana kalau kita junub di awal malam? Kemudian kita berencana mandi di akhir malam. Boleh kita mandi di akhir malam. Nabi pernah ditanya, ayar kudu ahaduna wa junub. Apakah boleh salah seorang dari kami untuk tidur dalam keadaan dia junub? Artinya dia datangi istrinya di awal malam, kemudian dia mau mandi akhir malam, apakah boleh tidur? Kata Nabi, na'am idza tawaddu'a. Boleh, iya. Boleh kalau dia berwudu. Jadi boleh kita berwudu kemudian tidur. Nah sekarang kasusnya teman kita yang beliau tanyakan adalah lain. Yaitu kita mau berniat mandi akhir malam. Di akhir. Kita bangun ternyata sudah qomat. Apakah kita mandi atau kita tayamum? Karena kalau kita mandi, kita akan luput sholat berjamaah. Kalau kita tayamum, bisa. Dapat sholat berjamaah. Mana yang kita utamakan? Kita katakan wajib mandi. Walaupun akan luput berjamaah. Karena luput berjamaah itu bukan alasan yang membolehkan kita bertayamum. Bukan alasan. Karena membolehkan tayamum itu pertama kalau tidak ada air. Yang kedua tidak bisa pakai air. Kalau dua perkara ini tidak ada, wajib pakai air. Yang wajib kita mandi walaupun luput jemaah. Kita diberi udzur karena kita ketiduran. Karena kita ketiduran. Itu wallahu a'lam. Apakah boleh bersolawat atas Nabi SAW ketika awal berdoa? Boleh. Solawat adalah ibadah kepada Allah. Solawat kepada Nabi adalah ibadah kepada Allah. Boleh. Iya. Hal tersebut tidak ada yang melarang. Bahkan sebagian ulama mengatakan doa yang paling afdol, doa yang paling utama adalah bersolawat kepada Nabi. Doa yang paling utama adalah bersolawat kepada Nabi SAW. Apa boleh pasta gigi yang ada tulisan Arabnya dibawa masuk ke WC? Apa tulisan Arabnya? Kalau tulisan seperti sebenarnya bahasa Indo saja, tapi diarabkan tulisannya, terjemahannya, tidak apa-apa. Tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Yang tidak boleh itu kalau ada zikrullah. Kalau ada zikir adanya. Maka ini tidak boleh kita bawa masuk. Adapun kalau hanya tulis Arab, tidak ada larangan dalam hal tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah hukumnya haram bila mandi junub atau mandi wajib? Air yang dipakai dicampur air panas yang sudah dimasak sampai mendidih. Ada ustadz mengatakan hukumnya haram. Wah. Iya, dari mana hukumnya haram? Iya. Dari mana hukumnya haram? Mubah, boleh. Boleh seorang itu mandi junub dengan air yang sudah dipanaskan. Air yang sudah dipanaskan. Haram kalau habis mendidih langsung kita siram. Haram, kita bunuh diri itu. Iya kan? Kalau kita campur dengan air dingin, supaya tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas juga, boleh, tidak ada yang melarang. Para ulama, khususnya dalam madhab Syafi'iyah, hanya mengatakan makruh kalau airnya musammas. Airnya dipanasi dengan matahari. Sebab kata mereka, kenapa mereka makruhkan? Bukan dari sisi hadis, karena hadisnya dhaif. Mereka beralasan dari sisi kesehatan. Karena mandi dengan air yang dipanaskan oleh matahari akan menyebabkan baros, penyakit, belang-belang yang putih. Itu saja.
Makanya mereka mengatakan makruh. Tapi yang benarnya adalah pendapat yang mengatakan tidak. Tidak ada dalil yang mengatakan makruh. Tidak ada dalil yang mengatakan makruh. Tidak ada masalah. Jauh kalau ada orang mengatakan haram. Bolehkah membaca doa iftitah lebih dari satu dalam sholat wajib dan sunnah? Maksudnya dalam satu sholat ya, lebih dari satu. Menyelisih sunnah. Sunnahnya satu sholat, satu doa iftitah. Kita boleh pilih dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ada banyak doa. Di antara doa yang pendek adalah boleh kita baca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, riwayat Muslim. Boleh juga kita baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, riwayat Muslim. Boleh kita pilih salah satu. Iya, boleh juga kalau mau panjang lagi sedikit, boleh kita baca riwayat Bukhari Muslim, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyai kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyai bil ma'i wat thalji wal bar. Boleh. Ini yang paling sahihnya karena disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Boleh kita pilih salah satu. Boleh kita pilih salah satu. Siapa yang membaca semuanya menyelisih sunnah. Sah solatnya tapi menyelisih sunnah. Wallahu a'lam. Apakah bacaan niat wudu? Nawaitul wudu li rokil. Dan bacaan niat mandi junub. Nawaitul gusla li rokil. Itu ada tuntunannya? Tidak ada. Secara umum sebagai kaidah bagi antum, tidak ada yang sah dari Nabi SAW tentang lafaz niat dari hadis. Tidak ada yang sah. Satu-satunya hadis yang sahih dari Nabi SAW tentang wudu, tentang niat, tentang niat adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Antum mungkin banyak yang menghafal hadis itu karena sering disebutkan. Karena Imam Syafi'i bilang ini hadis masuk lebih dari 70 bab fikih. Jadi dia selalu diulang hadisnya. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala." Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Sepakat para ulama, niat itu tempatnya di dalam hati, bukan di ucapan. Tidak ada perselisihan. Sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Itu wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya mengenai kebiasaan mengusap wajah setelah salam yang sering dilakukan beberapa orang. Apakah hal tersebut ada tuntunannya? Ada, tapi hadisnya palsu. Hadisnya dhaif. Bahwa Nabi SAW beliau kalau berdoa, habis beribadah berdoa, masaha wajahu biyadai. Maka Nabi mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Hadisnya palsu. Bahkan dhaif jiddah. Hadis lemah sekali. Tidak ada tuntunannya. Hadis lemah sekali. Kemudian berikutnya, apakah seorang wanita boleh sholat memakai kaos tangan? Dan bagaimana hukum memakai sajadah? Karena sajadah menghalangi anggota tubuh menyentuh lantai. Iya. Seorang wanita boleh gak sholat memakai kaos tangan? Boleh. Iya. Dia menghalangi tempat lantai, tempat sujudnya. Demikian pula pakai sejadah sekaligus. Itu menghalangi anggota badan dari sujud. Tidak. Jangan salah paham. Hadisnya itu hadis Ibn Abbas, riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum."
saya diperintahkan untuk sujud bertumpuk pada 7 anggota sujud, bukan dikasih kena lantai, bertumpuk pada 7 itu. Artinya kalau antum sujud, ini harus kandas di tempat sujud. Apakah itu sajadah, lantai, karpet, pokoknya harus antum bertumpu dengan itu. Kata beliau al-jabaha wa asyara ila anfi. Jidat dan beliau tunjuk hidungnya. Maksudnya jidat sama hidung. Kena lantai, itu diperintahkan, itu wajib. Wal yadan, kedua tangan. Warukbatan, kedua lutut. Wa atraf al-qadamain. Dan ujung kedua kaki, itu 7 semuanya. Karena kedua kaki 2, lutut 4, kedua tangan 5, 6, 7. Kita diperintahkan untuk sujud bersandar dengan 7 ini. Tidak harus bilang kena lantai, tergantung alas landasannya. Landasannya itu wallahu alam. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, apakah termasuk adab baik hal berikut ini? Setelah sholat berjamaah dzikir, kemudian ada yang berdiri menyampaikan informasi untuk jamaah. Saya ingin sholat sunnah ba'diyah, namun saya tunda untuk katanya, namun ada dia bilang saya ingin sholat sunnah ba'diyah, namun saya tunda untuk menyimaknya, dan saya tunda sholatku agar saya tidak terganggu nanti. Iya, kalau dia melakukan itu karena dia anggap itu adalah sunnah seperti itu tidak sunnah. Tidak ada dari para sahabat yang seperti itu. Para sahabat Nabi SAW selesai sholat, maka ada yang keluar, ada yang berzikir, ada yang sholat. Tidak harus dia tunggu ya orang selesai zikir. Tidak, semua itu kan disunnah-sunnahkan. Semuanya sunnah setelah sholat. Artinya siapa yang mau langsung sholat, langsung berdiri, keluar bahkan, boleh bagi. Boleh baginya. Kalau dia sengaja seperti itu, apalagi diumumkan, itu kalau dia ambil sebagai sunnah, bukan sunnah. Bukan sunnah, wallahu alam. Baik. Baik. Iya. Jadi ada pertanyaan. Kita kan tadi bilang bahwa mandi cukup, yaitu dalam hadits Ummu Salamah tadi. Cukup siram langsung suci. Dan boleh kita pakai sholat setelahnya. Bukankah kita di dalam berwudu diperintahkan untuk mencuci wajah, termasuk juga berkumur-kumur? Iya. Demikian pula disebutkan dalam kitab Zadul Mustaqni, katanya kita disuruh berkumur-kumur. Begini, ada sisinya memang. Ada sisinya dikatakan seperti itu, berdalil dengan itu. Cuman para ulama lebih condong berpendapat bahwa ini kan mandi junub mengangkat hadas besar. Apakah kecil tidak terangkat? Begitu. Mereka tahu itu ayat. Tapi itu kan tentang wudu, hadas angkat hadas kecil. Ini angkat hadas besar. Nabi kan bilang, kalau kamu sudah siram, maka kamu telah suci. Apakah Nabi tidak tahu itu ayat? Kan begitu. Makanya para ulama tidak singgung itu. Karena kalau hadas besar sudah terangkat, secara otomatis hadas kecil apa? Terangkat, otomatis.
Karena yang besar saja terangkat, apalagi yang kecil. Dipahami kan? Apalagi dalam madhab Syafi'iyah, kumur-kumur itu bukan wajib. Bahkan dalam wudhu, menurut mereka itu sunnah. Seperti itu. Walaupun pendapat yang kuat wajib, tapi itu di wudhu. Kalau mandi tidak, karena ada dalil khusus. Hadis tadi Ummu Salamah. Seperti itu. Cukup? Begini Ustaz, saya kan menjual di Pelabuhan Potre, pedagang bakso begitu. Apakah kalau misalnya kan ini mau menjelang tahun baru, apakah misalnya kita niatkan artinya kan berkumpul keramaian begitu Ustaz, di maunya tahun baru ini Ustaz, apakah bisa kita berdagang di situ Ustaz? Mereka berkumpul memang untuk pergi beli ikan atau untuk tahun baru? Ya, tahun baru begitu Ustaz. Tapi tiap hari kita situ memang Ustaz berdagang. Apakah kita boleh berdagang di hari itu Ustaz? Di mana kita jual? Biasa di pelabuhan. Di pelabuhan. Ya. Ada orang pergi rayakan tahun baru. Ya. Biasa banyak orang Ustaz, biasa kalau ada tahun baru itu Ustaz. Pergi rayakan di situ? Iya. Atau hanya pergi belanja biasa seperti hari biasa? Biasa kadang juga ada yang belanja biasa, ada juga yang sengaja memang mau gelar untuk tahun baru Ustaz. Di pasar ya? Iya, di depan pelabuhan biasa. Baik. Iya. Kalau kita, ini agak masalah ya. Makanya saya tanya dulu. Kalau orang di situ keluar untuk memang merayakan tahun baru, tidak boleh kita jual. Karena akan memperbanyak, mendukung mereka. Kita libur saja hari ini. Tapi kalau sebenarnya mereka hanya pergi belanja seperti biasa, dan antum juga biasa menjual di situ setiap harinya, bukan hanya tahun baru, boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuman kalau memang mereka pergi ke situ untuk merayakan tahun baru, antum memperbanyak dan mendukung mereka. Jangan jual di hari ini. Ya kan? Tidak apa-apa juga tidak jual. Gimana anak-anak aman? Aman ya? Jangan jual. Baik. Ini ada pertanyaan, mana yang lebih utama? Menghafal hadis atau menghafal ayat-ayat Quran? Ayat Quran. Kita lebih utama menghafal Quran daripada menghafal hadis. Daripada menghafal hadis. Pertanyaan berikutnya, bolehkah menggabungkan sholat sunnah qobliyah duhur dan tahiyat ba'diyah duhur? Gimana caranya gabungkan? Qobliyah sama ba'diyah. Qobliyah itu kan sebelum duhur. Ba'diyah setelah duhur. Jadi kapan kita gabungkan? Iya kan? Kapan digabung? Nah ini dipisah oleh sholat duhur. Sholat duhur itu di tengahnya qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah sebelum sholat duhur, ba'diyah setelah sholat duhur. Gimana caranya digabungkan? Gimana? Salah. Kalau dibilang gabungkan setelah duhur, supaya hemat ya. Tidak boleh, salah. Terus namanya qobliyah ya sebelum, namanya ba'diyah setelah. Iya, itu wallahu alam. Kenapa kita tidak dapat? Kenapa kita terlambat? Ada udzur tak? Nah, kalau tidak ada udzur, tidak boleh.
Salah kalau kita bermudahan seperti itu. Beda kalau ada udur. Kita terbangun langsung komat. Tertidur tadi, bangun komat. Boleh kita kodok setelahnya. Kalau tidak ada udur, tidak boleh. Tidak boleh orang bermudahan memindahkan sholat. Ada pertanyaan, apa hukumnya berdoa meminta mati? Doa untuk minta mati. Banyaknya orang mau hidup dia minta mati. Iya, Masya Allah. Antum sudah menikah, baru sudah berdoa minta mati. Wah, sayang, jangan. Iya. Al-muhim, apa hukum berdoa minta mati? Kata Nabi SAW dalam hadits Abu Hurairah, la yatamannayanna ahadukumul maut. Apa itu? Yang di dalam lafaz hadits, li syai'in nazala bihi. Wa in kana la budda falyakul. Allahumma in kanatil hayatu khairun li fahyin. Wa in kanatil al-mamatu khairun li fa tawaffani ala al-islam ala al-iman kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang dari kalian menginginkan, mengharapkan kematian. Karena ada cobaan yang turun menimpanya. Seberat apapun hidup kita, jangan mengharap mati. Jangan mengharap mati. Kalau memang harus kita mengharap, maka mintalah, berdoalah. Ya Allah, kalau memang hidup itu lebih baik untukku, maka hidupkanlah saya. Dan kalau memang mati itu lebih baik untukku, maka wafatkanlah saya. Ini memang kalau memang harus. Minta hidup atau minta kematian. Jangan minta mati. Jangan minta mati. Itu wallahu a'lam. Apa hukum menjual air zam-zam? Apakah boleh? Boleh. Boleh. Iya, menjual air zam-zam. Ketika lumut dari qobliyah subuh, apakah bisa dikerjakan setelah sholat subuh? Kalau kita berudzur, seperti tadi Anda bilang, kita ketiduran, dan biasa kita sebelumnya melakukan sholat sebelum subuh. Tapi kita ketiduran, terbangun saat qomat. Apakah boleh kita ganti setelah sholat subuh? Boleh. Boleh kita ganti setelah sholat subuh, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, orang tua menyuruh saya mengganti nama anak karena sering sakit-sakitan. Apakah boleh Ustaz? Dilihat apakah memang namanya membuat maknanya mengarah ke sana atau tidak. Kalau maknanya memang mengarah ke sana, boleh diganti, itu untuk tafaul, bukan tatayur. Tapi kalau tidak mengarah ke arah sakit, tidak boleh. Nanti masuk dalam tatayur. Masuk dalam tatayur. Dan Nabi bilang, at-tiyaratu syirkun. At-tayur itu syirik. Menyandarkan keburukan kepada sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar. Itu syirik. Itu syirik, tidak boleh. Bagaimana hukumnya kalau kita ketinggalan satu rakaat dan di sholat gerhana Ustaz? Ya, tinggal kita ganti, namanya masbuk. Hukum di sholat gerhana dan sholat lain dari sholat-sholat yang dianjurkan untuk berjamaah sama dengan sholat yang lain, sama dengan sholat wajib. Kalau kita ketinggalan, ya qada. Sempurnakan. Itu wallahu a'lam. Bolehkah tidak melihat dan tidak fokus mendengarkan khotib Jumat yang isi khutbahnya menyinggung pemerintah? Boleh kita berzikir. Yang penting jangan berbicara atau mengganggu yang lain.
boleh kita diam atau menyibukkan pikiran kita dengan yang lain. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan musibah, bagaimana kita bisa mengetahui atau ada? Saya Ustaz. Itu saja. Baik. Kalau azan turun, kita orang maksiat, maka itu ada. Kalau kita orang soleh, maka itu bukan ada. Itu bisa menjadi penggugur dosa. Nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing atau amalan atau orangnya masing-masing. Tidak selamanya orang ditimpa musibah itu karena ada. Bisa saja Allah ingin mengangkat derajatnya, ingin mengampuni dosanya lewat itu. Wallahu a'lam. Silakan. Ustaz ingin bertanya, apakah di sholawat Nabi kata Sayyidina, kadang sebagian Ustaz dengan semangatnya mengucapkan terkadang Sayyidina, terkadang Sayyidana. Jadi kami orang awam kadang bingung Ustaz, asal kata itu gimana gitu. Baik. Penjelasannya Ustaz. Baik, betul. Sekarang kalau kita dengar di awamkan kalau bersalawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Ini tambahan kata Sayyidina ini boleh atau tidak? Maka untuk menunjukkan boleh atau tidak, kita kembali kepada pengajaran Nabi SAW kepada para sahabat. Ketika Nabi SAW mengajarkan para sahabat bersalawat, tidak ada kata Sayyidina. Tidak ada kata Sayyidina. Nabi SAW katakan, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhor. Saya adalah pimpinan anak Adam, tapi tidak ada kesombongan. Bersamaan dengan itu tidak ada, belum ajarkan ada Sayyidina. Menambahkan Sayyidina dalam salawat adalah bid'ah. Tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Alhamdulillah karena hujan, mungkin ikhwah juga gelisah, helmnya di luar bagaimana. Begitulah harta kita yang menjaganya. Kalau ilmu, dia yang menjaga kita. Alhamdulillah. Jadi motor basah, helm basah, kita khawatir. Gitulah harta kita yang menjaganya. Kata Ali ibn Abi Thalib. Kalau ilmu, dia yang menjaga kita. Kalau ilmu, dia yang menjaga kita. Kata Ali bin Abi Thalib kepada Kumail, Ya Kumail, al-ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Wahai Kumail, ilmu itu dia menjagamu. Kamu harus semangat dengannya. Harta kamu yang menjaganya. Kamu yang menjaganya. Makanya kita harus semangat terhadap ilmu itu lebih daripada kita semangat terhadap harta. Ada di orang terdahulu, saya tertarik apa yang dinukil dari muridnya Al-A'mash rahimahullah. Jadi Al-A'mash itu belum buta, belum larang duduk murid di samping kiri dan kanannya, tidak suka. Dan kalau ada yang duduk dan dia tahu dia akan pergi, tidak jadi ceramah, tidak jadi sampaikan hadis. Jadi ada dari muridnya Al-A'mash, dia berat untuk duduk di belakang, untuk tidak maju dekat. Hanya dia duduk di samping, dia kira Al-A'mash tidak sadar. Dia duduk diam. Al-A'mash dia sadar, ini ada orang duduk. Walaupun belum buta. Tapi belum enggak. Putuskan, karena dia enggak ribut. Akhirnya belum meludah ke arah situ sengaja. Bahkan belum ludah dengan dahak, bukan ludah biasa. Itu ludah yang kental. Dia ludah, itu muridnya tidak berdiri. Takut Al-A'mash putus ceramahnya. Begitulah orang dulu. Kalau kita sekarang, guru kita lagi ceramah, basah helm, keluar. Orang dulu diludahi.
helm berapa harganya? Tapi silakan keluar. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.